terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ayo
bersama satu keluarga. 同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路、真理、生命。感谢耶稣你的祝福，在艰苦奔驰上我们站立，献上全心全意全人，感谢赞美基督我王。We are family， 在一起努力，我们的胜利，阿拉贝将全能上帝，敌我无，高唱荣耀荣耀，兴起兴起，教会兴起发光，愿我的家充满你的荣耀，齐欢庆主的尊贵。We are one， We are family。 As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. Rise, arise, let your rise and shine. May our homes be filled with your glory. Celebrate your majesty. Number one, we are family. We worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu.
Shalom, selamat pagi. Tuhan itu baik. Selalunya. Selalunya Tuhan itu baik. haleluya. Mari kita memandang ke depan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iklam Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta
Shalom, selamat datang ke Gereja Juru Selamat Kudus kita. Minggu ini kami masih dalam ibadah online. Jadi bagi mereka yang kali pertama yang ikut kebaktian online kami, jadi saya berharap firman Tuhan sementara dan seluruh kebaktian ini dapat memberi dorongan dalam perjalanan kerohanian kamu semua. Untuk pengumuman gereja di sini seperti kita telah dimaklumkan, Labuan sudah masuk ke dalam zon merah. Jadi PKPB ini telah dilaksanakan. Jadi saya berharap kita semua duduklah di rumah. Kalau ada apa-apa urusan yang penting, jagalah kesehatan, jagalah diri kamu dengan baik-baik. Okey. Jadi saya tahu dalam PKPB ini mungkin antara kami ataupun yang kenalan yang kami mengenal, kalau antara mereka yang perlukan bantuan dalam keperluan makanan asas, saya ingin dorong untuk kemukakan ataupun bagi pastoral staff kami tahu supaya dalam musim kesulitan ini kita dapat sekurang-kurangnya dari pihak gereja dapat membantu yang sedaya upaya yang kita boleh. Okay? Jadi kalau kita mengenal sesiapa yang memerlukan keperluan makanan asas ini, maklumlah kepada Reverend Hendrik ataupun Donny ataupun di pastoral staff kami. Okay? Itu berkenaan dengan PKPB. Dan seiring dengan itu pejabat masa pejabat juga akan ditutup buat sementara. Walau bagaimanapun, jemaat masih boleh menghubungi pastoral team kami melalui panggilan handphone lah. Jadi kalau ada apa-apa, sila hubungi panggilan handphone staff. Okay. Jadi minggu depan kami masih dalam ibadah online. Jadi minggu depan kami ada perjamuan suci. Jadi minggu depan pasti kamu sediakan roti dan air anggur supaya dalam kebaktian nanti kita akan merayakan kebaktian perjamuan suci ini dan menerima berkat dari Tuhan bersama-sama. Okey, itu saja untuk pengumuman minggu ini. Kita sediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga 20. Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengelesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 ayat 7 hingga 12. Matius pasal 7 ayat 7 hingga 12.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Kristus. Shalom kepada semua jemaat. Sekali lagi saya berdoa agar kita semuanya sihat-sihat di rumah. Kalau ada apa-apa yang perlu, duduklah di rumah lah, dengar firman Tuhan dan berdoa lebih banyak. Nah, dalam siri ini kami sampai ke penghujung sudah. Oke, dan fasa yang ke-7, ayat yang ke-7 di sini juga ada satu perkara berkenaan dengan doa. Saya tahu dalam sebelum ini kita sudah mengenal dan belajar apa itu doa. Jadi dalam khotbah yang sebelum ini kita katakan doa kita mesti otentik, mesti benar dalam hati. Kita mesti punya satu hati yang benar untuk berdoa. Kita mesti ada satu fokus yang benar, otentik, supaya kita dapat mencari Tuhan. Pada akhirnya bila kita mempunyai satu hati yang benar, satu hati yang otentik ini, Ia akan membimbing kami dalam satu pentobatan dan juga memaafkan orang lain. Jadi dengan hati yang benar mengenal doa ini selalunya akan membimbing kami dalam tindakan yang betul. Jadi bila kita dalam khotbah yang sebelum ini, ia lebih kepada bila kita berdoa kita mengenal siapa Tuhan. Bila hati yang benar kita dapat mengenal Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar dan maha tahu. Kita semua tahu Tuhan ini ialah keagungan Tuhan. Inilah doa yang sebelum ini. Tapi bila kita masuk dalam bahagian ini, dia lebih kepada satu perspektif untuk dalam doa berkenaan dengan hidup kita. Okay? Yang sebelum ini ialah mengenal siapa Tuhan. Yang doa pada pasal 7 ayat ke-7 dan 12 ini mempunyai satu perspektif yang ada uniknya tersendiri. Jadi di sini ialah satu fasa yang sangat popular juga lah. 3 perkara bila kita katakan doa: minta, seruga, minta, cari, dan ketuk. Jadi tiga kata ini ialah kata kerja, imperatif. Dalam bahasa Inggeris katakan imperatif, bermaksudnya satu kata kerja yang sangat penting. Nah, jadi ini ialah satu menghuraikan doa kami. Bagaimana doa kita? Apakah doa kita harus selalunya apa? Yang pertama itu ialah minta. Yang kedua itu ialah untuk cari. Yang ketiga itu ialah ketuk. Jadi bila kita lakukan semua ini, ia memberi satu gambaran kan. Kalau minta dia jawab lagi, kita harus cari. Kalau cari dia jumpa lagi, kita harus ketuk sampai ia terjadi. Jadi ini memberi satu gambaran di mana bila kita berdoa kan, seakan-akan kita akan menerima 100%, kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Nah, saya nak jelaskan di sini, janganlah kita terlalu jauh ataupun salah faham berkenaan dengan ayat ini. Ini tidak menggambarkan apa yang kita doa Tuhan akan beri. Okay? Seperti kamu tahu itu
dalam satu kartun Disney ya, Aladdin Aladdin dia ada satu minyak, lampu minyak, makan lampu minyak. Bila kamu gosok, ada satu jin, bukan jin lah, genie ya, yang keluar. Dan apa dia bagi? Dia bagi 3 permintaan. Apa permintaan saja kamu katakan, dia akan kurniakan ataupun genapkan. Jadi itu bukan doa, itu bukan perspektif yang kita faham berkenaan dengan minta, cari dan ketuk. Tapi di sini, sebab kita tahu apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketuk, Tuhan sudah tahu, bukankah? Dalam fasa yang ke-5 dan juga ke-6 yang sebelum ini, Tuhan katakan, apa yang kamu minta ini Tuhan sudah tahu. Jadi jangan risau. Matius 6:33, jadi jangan risau. Segala-galanya semua ini akan dibagi, ditambahkan, dibagi untuk kamu. Jadi Tuhan telah mengenal dan mengenal semua keperluan kita semua, keperluan kamu. Jadi kalau Tuhan sudah mengenal, mengapa kita harus berdoa? Apalagi kita harus berdoa. Jadi itu dalam fasa ini dan ayat ini, kita ini memberi satu perspektif lebih kepada hidup kita sendiri. Bila kita berdoa, ialah untuk kita supaya dia membina satu keinginan terhadap Tuhan. Satu keinginan, bila kita meminta, kita perhatikan 3 kata kerja ini. Dia minta mungkin hanya doa dalam hati saja. Cari, mula ada satu aksi tindakan. Baik. Yang ketiga, dia dapat cari, dia ketuk. Jadi dia memberi satu gambaran, dalam doa mesti ada satu semangat untuk mencari Tuhan, semangat untuk meminta, semangat untuk mengetuk pintu Tuhan. Jadi bila kita berdoa, bukan saja kita mengenal siapa Tuhan, yang lebih penting juga, yang sama penting juga ialah bila kita berdoa, dia ini memupuk ataupun mencetuskan satu keinginan, semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Jadi itu ialah satu cabaran untuk kita semua. Bila kita berdoa, kita mesti ada satu semangat untuk berdoa, semangat untuk mencari Dia. Itu ialah satu perspektif dalam doa, bukan saja untuk mengenal siapa itu Tuhan, sebab Tuhan sudah mengenal apa segala yang kita mau. Tapi di sini ialah untuk hidup kita, hidup kami, untuk mencari Tuhan lebih, supaya kita mempunyai satu usaha, semangat untuk mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memupukkan satu semangat untuk berdoa? Kalau kita izinkan, biarlah saya cadangkan satu perkara. Bila kita mau memupukkan, mencetuskan satu semangat, kita berdoa dalam kedengaran. Kita berdoa dalam kedengaran. Kedengaran bukanlah suruh kita berteriak, tapi dalam suara kita berseru kepada Tuhan. Nah, di sini saya ingin jelaskan juga, dia ada salahnya kita berdoa dalam hati. Bila kita doa dalam hati, Tuhan juga dengar, tak ada masalah. Bila kita berdiri berdoa, Tuhan juga dengar. Di mana saja kita berdoa, Tuhan juga dengar. Jadi tak ada masalah. Tapi saya ingin catatan, kalau kita untuk memupukkan semangat yang berapi ini untuk berdoa ini, kita harus berdoa dalam kedengaran, berseru kepada Tuhan. Sebab bila kita berseru, kita berdoa dalam kedengaran ini, ia akan menolong menghapuskan perasaan segan dalam hati. Sebab kadang-kadang kebanyakan masanya kita mau berdoa secara kedengaran sebab kita segan, betul tak? Kita segan jiran kami dengar apa yang kita doa. Kami segan, takut kita doa perkara yang salah. Kita segan. Jadi satu caranya untuk mengatasi masalah ini ialah untuk
berdoa dalam kedengaran. Lebih lagi kita harus berdoa dalam kedengaran. Dan semangat ini akan membakarkan segala perasaan segan ini. Perasaan angkuh ini yang dia ingin berdoa. Sebab kebanyakan masa bila kita suruh, mari kita berdoa dalam hati. Memang tidak ada salahnya. Tapi kadang-kadang kita enggan berdoa bersama-sama sebab kita mungkin ada perasaan angkuh, attitude, keangkuhan, sombongan di dalam hati. Jadi, marilah satu caranya untuk mengatasi masalah ini ialah untuk berdoa dalam kedengaran. Supaya semua perkara ini, semua perasaan segan, perasaan sombong, angkuh, semua ini akan dibakarkan segala-galanya. Berdoa dalam kedengaran bukan untuk menunjuk-tunjuk. Berdoa dalam kedengaran ialah untuk membina satu semangat kepada Tuhan. Bila perhubungan kami dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat, jadi semakin kita akan rendah hati. Semakin kita akan hanya fokus dalam Tuhan, bukan dalam hidup kita sendiri. Jadi, inilah satu perkara yang kita boleh lakukan pada masa ini. Dan saya nak cadangkan, dorong. Bila Tuhan izinkan, bila kita kembali kepada doa syafaat ataupun prayer encounter, marilah kita berdoa secara kedengaran, secara semangat, supaya hubungan dicetuskan, dieratkan semangat untuk mencari Tuhan, keinginan untuk mencari Tuhan lebih banyak lagi. Jadi itu yang pertama. Bila kita katakan doa, kita minta, kita cari, kita ketuk, pada akhirnya kita juga mau menerima, bukankah? Jadi bila kita menerima, apakah attitude kami? Apakah perasaan kami? Apakah yang kita inginkan? Di Matius ayat ke-9 di sini katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anakmu jika ia meminta roti, ataupun memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di syurga, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini memberi satu kepastian. Kita tahu kita berdoa dengan harapan untuk menerima. Tapi di sini saya nak dorong kepada kita, bila kita menerima, bila kita berdoa, kita mesti memberi satu visi, satu kepastian dan mengenal bahwa Tuhan Allah kami ialah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Bila kita berdoa, kita mesti ada satu kepastian bahwa Tuhan akan dengar dan Dia akan kurniakan apa yang Dia bagi, apa yang kita minta. Kita harus ada satu kepastian, keyakinan dalam hidup bila kita berdoa. Sebab kadang-kadang, bukankah ini kadang-kadang saya juga terjadi lah, bila berdoa saya pun kalau Tuhan boleh kurniakanlah, bagilah saya. Kalau tak ada, tak apa juga. Jadi tak ada perasaan keyakinan bah. Jadi ini satu perkara yang kita harus melihat, kita harus pupukkan dalam semangat berdoa kami. Bila kita berdoa, kita mau berdoa dan mengenal Tuhan Allah ialah Bapa yang baik dan kurniakan apa yang baik kepada kami. Dan juga apa karunia yang baik. Apa yang baik di sini dalam petikan ini ialah terutamanya benda yang baik, perkara yang baik ini ialah spiritual gift, perkara kerohanian. Dan di sini katakan kalau kita meminta kerohanian ini seperti damai, seperti
kasih, seperti kasihlah, dan semua ini Tuhan akan karuniakan. Apalagi di sini katakan dalam kata Yesus, kalau kita meminta Roh Kudusnya, Tuhan akan kurniakan. Semua ini ialah karunia yang baik. Karunia yang baik ini akan dikurniakan, akan dibagi kalau kita meminta. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah itu Tuhan yang baik. Bukan saja karunia, tapi dalam kebenaran, the creation gift. Jadi Tuhan juga akan bila kita doa, bukankah Tuhan sudah mengenal? Tuhan sudah mengenal apa yang kita perlukan, makan. Dalam ayat Matius 6 lagi, dia katakan, jangan risau, semua ini akan dibagi. Semua ini akan ditambahkan dalam hidup. Jadi Tuhan akan juga memberi bila kita berdoa. Jadi ini memberi satu dorongan. Bila kita berdoa, mari kita melihat dengan kepastian, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mengurniakan apa yang kita berdoa. Nah, sebelum ini 2 tahun lalu sebelum saya pindah ke Labuan di sini, terjumpa Pastor Suki, di mana kita ada bersembang sedikit, dan dia ceritakan dia pernah menerima satu visi di mana dia menerima bahwa Tuhan akan kurniakan 800 orang baru yang percaya, jiwa baru yang percaya dalam Tuhan Yesus. Jadi bila saya terdengar visi ini, hati saya juga penuh dengan semangat lah, dan katakan amen lah, amen. Saya percaya bahwa Tuhan akan kurniakan. Jadi berdoa supaya Tuhan kurniakan 800 jiwa yang baru di ini. 2 tahun sudah berlalu. Ini menjadi satu cabaran dalam hidup saya sendiri. Sebab macam tak terjadi ini. Doa ini macam tidak ada, macam dia terjadi. Jadi doa saya semakin keliru, semakin ada dia pasti sudah sama Tuhan akan memberi atau menjawabkan jawab doa ini atau tidak. Jadi ini memberi satu saya peringatan dan satu dorongan untuk terus percaya, terus percaya dengan yakin. Bila kita berdoa dengan semangat, Tuhan akan kurniakan, Tuhan akan dengar, dan Tuhan akan kurniakan. Satu perkara lagi lah, baru minggu yang lalu, laptop saya masuk kilang lagi, ada masalah. Dan masalahnya ialah tidak ada warranty sudah. Jadi sebenarnya bila dia masuk kilang, laptop masuk kilang kan, saya ada telefon pihak yang tertentu ini kan, bahwa semua kerja perbaikan ini akan termasuk dalam warranty. Jadi saya diberi satu kepastian bahwa kalau ada masalah lagi, kita masih boleh baiki dalam warranty ini hingga ini, akhir tahun ini. Jadi tapi bila saya hantar kepada kilang, dan apa yang terjadi ialah mereka tukar pendirian mereka, dan katakan pembaikan ini dia boleh masuk, dia lagi termasuk dalam warranty. Jadi saya kena bayar. Jadi saya sangat rasa marah lah, juga marah, dan juga kecewa lah. Mengapa mereka buat U-turn? Sudah janji tapi U-turn. Okay. Jadi saya mau komplain lah, Jadi di dalam website
satu-satunya komplain ialah untuk tulis satu surat lah, email kepada syarikat ini. Jadi di sini ada satu fasa lah, saya rasa sangat dan ayat ini dikatakan adalah setiap email yang dihantar kami akan baca. Wah, kenyataan ini wah sungguh luar biasa. Setiap email yang dihantar akan dibaca. Wah, kalau kebayangkan kalau setiap hari ada 1.000 email ini masuk, adakah mereka dapat baca atau tidak? Jadi sekarang saya tunggu. Saya tunggu sama ada mereka akan balas atau tidak. Ada mereka baca atau tidak. Kalau mereka tak baca dan balas email ini, wah saya akan bagi satu ibu jari. Luar biasa. Kalau syarikat yang ditubuhkan oleh manusia sahaja dapat membalas surat-surat email-email yang beribu-ribu ini, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup, tidak akankah Dia mendengar setiap doa kami? Jadi itu dorongan kepada kita semua, memberi satu keyakinan, kepastian bahwa Tuhan akan dengar dan menjawab doa kami. Jadi segala yang kita terima, segala kita yang meminta dan terima ini, pada akhirnya jangan kita lupa bahwa ada satu imamat agung. Selain daripada go and build disciple lah, satu imamat ialah untuk apa? Dua perintah yang paling asas dan paling penting ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ini ialah satu perintah yang orang katakan golden rules. Okay. Jadi ayat yang ke-12 di sini katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini ialah kalau kita inginkan orang berbuat baik kepada hidup, kepada kami sendiri harus buat baik kepada orang lain. Bukankah dalam perintah Yesus sendiri, apa yang kamu tabur juga apa yang kamu akan tuai. Jadi kamu tabur yang baik, kamu akan tuai yang baik. Kamu tabur yang jahat yang kamu akan tuai. Nah, ini adalah satu ajaran untuk membedakan satu ajaran yang kita selalu katakan karma, karma. Apa itu karma? Karma itu ialah satu ajaran di mana kalau kamu buat baik akan dikembalikan. Tapi sebenarnya karma ini lebih kepada apa yang kamu terima. Ajaran karma ini ialah lebih kepada kehidupan yang kekal. Kalau kamu buat yang baik, pada akhirnya kamu akan menerima hidup kekal. Jadi semakin kamu berbuat baik, semakin kamu akan dekat kepada syurga. Semakin kamu buat jahat, semakin kamu dekat neraka. Jadi itu ialah karma lah. Jadi karma ini ialah satu ajaran di mana apa yang kamu buat akan secara tidak langsung mengubah destinasi ataupun kehidupan kekal kamu. Nah, itu ialah ajaran karma. Ini ialah bukan ajaran Kristus, bukan ajaran dalam iman kami. Sebab kehidupan kekal kami hanya ditentukan sama ada kamu ada Yesus atau tidak. Kalau kamu ada Yesus dalam hidup, kamu akan menerima hidup kekal. Kalau kamu tidak ada Yesus, saya harap kamu ada Yesus lah. Okay. Jadi setiap perkara yang kita lakukan sama ada baik atau dia baik, tidak akan dirampas
bila kita sudah ada kehidupan kekal dalam Yesus, dia ada satu perkara yang dapat merampaskan ini dalam hidup. Sebab kita ada Yesus. Nah, itu ialah perbezaannya. Dalam ajaran Yesus juga ada katakan tuai, tabur dan tuai. Itu memang benar. Kamu tuai, kamu tabur apa yang baik, kamu akan tuai apa yang baik. Ini ialah sebenarnya ialah satu yang kejadian yang sangat earthly order lah, boleh katakan satu perkara yang biasa. Bukankah kalau kamu dia tanam, tak akan kamu akan tuai. Kalau kamu ada tanam, buah, pada akhirnya kamu akan menerima buah. Jadi itu sebabnya, dan perintah ini, apa yang kamu terima ini haruslah kita buat baik, supaya orang lain akan buat baik dalam hidupmu bila kita berbuat baik. Jadi apa yang kita berdoa, apa yang kita minta, apa yang kita terima, ingatlah akan perintah ini. Perintah untuk mengasihi sesama. Itu ialah di sini katakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, kami bersyukur Tuhan, kamu memberi satu kepastian. Tuhan, kamu Tuhan Allah yang baik, Bapa yang baik. Kita mengenal bila kita berdoa, kita minta, kita mencari, kita mengetuk, Tuhan, kamu ada di sana untuk mendengar dan memberi, mengurniakan apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan, bagi kami satu kepastian untuk membangkitkan iman kami untuk percaya, supaya dalam segala sesuatu yang kami baik, yang kita buat, kita akan buat baik untuk orang lain, supaya dalam community Labuan di sini, Tuhan, kamu akan ditinggikan, namamu akan ditinggikan di tempat ini. Tuhan, saya berdoa untuk semua keluarga pada masa ini yang dalam kesulitan, kesusahan. Tuhan, biarlah ajaran ini memberi dorongan antara kita semua untuk menjaga antara satu sama lain, supaya kita ambil peluang ini untuk menunjukkan kasih Tuhan hadir dalam hidup kami semua. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa datang segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh
doa berseru memanggil namanya. Oh, doa datang segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saya harap firman Tuhan tadi memberi satu dorongan kepada kita semua, terus berdoa, percayalah Tuhan akan memimpin kami semua. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian online pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati. Jumpa lagi minggu depan.